Halo sahabat bonsai dimanapun kamu berada, semoga kamu selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kekuatan untuk menjaga keindahan bonsai kalian yang begitu indah seperti ini. Nah, video kali ini gua akan ngasih tahu gimana caranya membersihkan atau merawat bonsai kelapa dengan media air. Langsung saja kita mulai. Kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah pisau sayatnya. Nah, ini gue beli di Shopee, banyak sih di online shop. Seperti ini pisaunya, agar lebih mudah untuk menyayat bonsai kelapa. Dan bahan bonsai kelapa yang saya punya ini sudah pernah saya sayat mawar. Pasti bahan bonsainya kita siapkan adalah bonsai kelapanya atau si bahan bonsai kelapa dan pisau sayat. Nah, ini yang telah saya sayat di minggu lalu, sudah tampak kering tapi basah karena ini saya menggunakan media air pada bonsai kelapa yang saya punya. Seperti ini penampakannya, ini masih terlihat tinggi sekali. Saya akan melakukan sayat mawar ekstrim pada bahan bonsai kelapa yang saya punya. Di sini kita melakukan sayat yang dahan-dahan yang kering terlebih dahulu. Ini teman-teman harus melihat dengan teliti mana yang dahan sudah kering dan belum kering. Apabila teman-teman ingin melakukan sayat pada dahan yang belum kering, nanti di akhir penyayatan harus ditutup dengan plastik si bahan bonsai, dahan bahan bonsai kita punya. Di sini saya melakukan sayat pada dahan terluar ya, karena kita akan melakukan sayat semuanya dari luar sini yang kering. Kesulitan atau sulit dalam menyayat bahan bonsai kelapa media air itu pada yang dekat dengan bahan medianya atau tertutup oleh tempat bahan media. Adapun media air pada bahan bonsai kelapa yang teman-teman punya atau saya punya sendiri itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada bahan bonsai atau media air di bonsai kelapa itu dengan kekurangan pasti ada yang namanya atau menjadi sarang jentik nyamuk. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan ikan cupang di dalamnya untuk menambah sekaligus estetik dari seni bahan bonsai yang kita punya, selain mengusir jentik nyamuk yang ada di dalam media air. Ini saya cepatkan saja ke durasi videonya. Nah, saya melakukan sayat mawar ekstrim. Teman-teman harus berhati-hati dalam menyayatnya. Apabila tidak bisa dari luar, tidak bisa dari dalam, maksud saya untuk sayat mawar, sayat kelapa, tidak apa-apa dari sayat dari luar, tapi perlu dengan hati-hati. Nah, sayat yang lebih baik itu dilakukan dari dalam dahan. Nah, ini. Dan untuk melakukan penyayatan kita harus memisahkan dahan atau pelepah yang terluar terlebih dahulu.
karena dahan yang di dalam bonsai kelapa itu, dahan dalamnya, bagian dalam maksudnya seperti ini, dia lebih empuk atau lebih mudah untuk dipotong. Makanya saya sayat dari luar seperti ini, baru nanti saya sayat dari dalam. Nah, seperti ini. Agar lebih mudah dalam menyayat dahan dalam bonsai kelapa kita. Ini anak-anak memang sengaja main di depan kamera ini. Nah, seperti ini dia penampakan bahan bonsai yang saya punya. Masih terlalu tinggi. Di sini saya melakukan pelepasan dahan yang dekat dengan tunas muda paling dalam. Makanya saya menggunakan jari atau tanpa menggunakan pisau, karena akan mengakibatkan terluka tunas yang di dalam atau tunas mudanya, yang pada akhirnya walaupun akan kita sayat mawar ekstrim. Karena teman-teman harus mempertimbangkan dalam penyayatan, akan melakukan penyayatan sayat mawar biasa atau melakukan sayat ekstrim, bisa juga dengan metode sayat mawar ekstrim seperti yang saya lakukan. Teman-teman jangan ragu untuk melakukan sayat pada bahan bonsai kelapa yang teman-teman punya. Keunggulan dari atau kekurangan yang tadi sudah saya sebutkan. Keunggulan dari bahan bonsai media air ini, kita tidak perlu lagi repot menyiram atau memberikan vitamin air pada bahan bonsai kelapa yang kita punya, karena emang sudah terdiri dari air itu sendiri. Di sini saya melakukan atau memutuskan untuk sayat mawar ekstrim. Tetap harus berhati-hati ya, walaupun nanti pada akhirnya kita akan memotong tunas mudanya. Dalam penyayatan sayat mawar ekstrim ini efektif dalam mengerdilkan daun bonsai kelapa yang kita punya tanpa lama menunggu dalam memotong daun-daun yang sudah tumbuh, karena pada akhirnya daun yang kita potong dengan sayat mawar ekstrim akan tumbuh dengan kerdil, tumbuh kecil. Ya, itu tujuan dari pada bonsai kelapa. Di sini saya membersihkan terlebih dahulu dahan-dahan yang kering. Terlihat tidak kering karena di sini menggunakan bahan atau menggunakan media air.
di sini tinggal tersisa tunas muda. Agar lebih mudah dalam memotong sayap ekstrim pada tunas muda, kita membersihkan terlebih dahulu atau kita menghilangkan dahan-dahan di luarnya agar lebih mudah. Di sini saya memotong dahan di luar tunas muda. Nah, seperti ini, guna lebih mudah dalam menyayat tunas muda nanti. Nah, ini dia tunas muda, tinggal tersisa tunas mudanya. Ciri dari tunas muda itu sendiri, dia lebih lembut atau lebih lebih lembek gitulah. Nah, di sini saya akan melakukan penyayatan ekstrim pada tunas muda bahan bonsai yang saya punya. Ya, tanpa ragu kita potong saja langsung. Teman-teman jangan ragu dalam memotongnya dan dilihat ketinggian. Nah, ketinggian dari si tunas mudanya kira-kira sudah cukup belum gitu. Nanti ciri-cirinya nanti saya sebutkan di dalam video saya yang lain. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini karena kita akan berbagi pengalaman tentang bonsai, seputar bonsai. Nah, sini saya potong lagi karena sepertinya tunas mudanya sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri deh. Jangan lupa untuk ditutupi plastik. Nah, inilah penampakan setelah kita melakukan sayat ekstrim, mawar ekstrim. Teman-teman jangan ragu untuk mencoba di rumah dan kita lihat, tunggu hasilnya nanti 2 minggu lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Salam satu hobi, bonsai lovers.